Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Dan update-nya Xavi resmi dipecat. Wow. Dari Barcelona dan infonya Hansi Flick Mas Aryo. Iya. Iya, benar Hansi Iya, Flick. Lu gimana ngeliat paling- Hansi Flick ke Barcelona? Kurang juga sih kalau menurut gue. Kurs ya? Kurs. Alhamdulillah ada yang setuju sama gue. Gue juga gitu. Kalau Xavi, kalau gue pribadi ya, gue menilai Xavi ya udah sebetulnya mereka udah best match buat Barcelona gitu. Ini kan murni karena mereka berantem antara si Laporta. Padahal dua sosok ini. Boleh Mas sedikit Mas, ada apa sih Mas kasusnya Mas? Xavi sama Laporta ini? Nah, Biar mungkin yang teman-teman- Nah, itu yang gue nggak tahu kenapa Oke. mereka sampai berantem di publik, sampai punggung-punggungan di publik gitu, yang tadinya nothing wrong, Nggak harmonis. ya dan kelihatan dan itu kenapa yang akhirnya memicu kenapa si Xavi akhirnya cabut gitu. Cabs. Cuman kalau gue melihat ya dua sosok ini sama-sama kontroversial lah ya. Satu Laporta, cuman they are doing their best untuk Barcelona. Ya. Si ini dengan sisi keuangannya dan ini dari sisi taktikalnya gitu. Dari sisi apa yang dia bisa berikan di on fieldnya. Dan Xavi menurut gue pribadi jelek juga enggak gitu loh. Cuman memang unlucky dari sisi the defense Availability. availability pemain sama the defense emang Ya. jelek banget di musim ini. Gue rasa itu yang menjadi alasan Tapi kenapa itu mereka bukan dia, maksudnya defense tiba-tiba Iya dong, Mas. bukan Pelatih dong. loh Bukan. itu kan the same defense partnership di musim kemarin Iya, ya. lu maintain juara. kualitas defense ya pelatih dong, bener Fir sih. Ya, performa ada menurun. cuman kan Pemain cedera juga nggak banyak-banyak banget. tapi yang cedera penting si Gavi itu ternyata Oh, iya, oke, Gavi. sebesar Cuman si itu. empat belakangnya kan ya. Ya makanya itu Underperform. kenapa empat-empatnya mainin sama tapi si ini banyak bikin error gitu. Individual Araujo. error. Iya, Araujo Araujo, bikin individual error yang begitu banyak. Koundé bikin individual error yang begitu banyak. Christensen Sampai seorang Kubar sih harus iya Muncul. dan di kiri yang tadinya Baldes bagus kayak Perform gitu kenapa sampai hilang. Itu kan juga di luar ekspektasi, di luar nalar lah ya bisa kayak gitu. Jadi gua melihat Xavi ya kasihan juga sampai dia akhirnya dipecat ya karena dengan materi seperti ini lu memainkan sepak bola yang menurut gua dia memang tahu betul kapan gua harus main cantik, kapan gua harus main pragmatis. Emang Barcelona harus begitu loh gabungan. tapi dia nggak tahu kapan harus menang El Clasico. Ya kalau tahun lalu kan banyak menang ya. Pantai lagi. El Clasico. Pas tahun lalu mulu. Iya tahun lalu. Dipecat Ya, tahun ini. Iya tahun ini ya jelek ternyata kan. Ya, karena ya pemain-pemainnya itu jelek. Hansi Flick ya Mas sekarang. Apa Kalau- yang kalaupun Hansi Flick yang Kalau datang, Hansi Flick masuk ya. apa yang bakal beda? Kalau gue sebetulnya ngelihat permainan Munchen, dia tuh orang yang bisa ngubah ruang ganti. Emang si Hansi Flick seperti itu. Man manajemen bagus. Ketika dia menggantikan si Novac ya Kiko. Ya, kembar tuh siapa? Iya, Kiko Novac. Niko Kovac, iya. Niko Kovac. Iya, Sorry, Niko Kovac. Kok Kiko sih? Niko ya. Iya. Niko Kovac yang digantiin itu yang nggak bisa dilakukin sama Kovac adalah megang ruang ganti walaupun dia mantan pemain juga tapi dia nggak bisa. Ternyata begitu diganti Flick materi yang sama kok bisa langsung rapi. Nah, itu yang mungkin ya harapan dari Barcelona adalah dia bisa melakukan itu. Optimis Anda dengan Hansi Flick? Tidak rasanya. Skeptis. Peringkat 2 aja sih ya, masih bisa lah. Oke, sekarang kita ke Thiago Motta. Rizal, Mota langsung. tadi Xavi perginya tidak Mau baik-baik. tanya apa? Pergi dengan punggung-punggungan. Tapi kalau Motta berpisah dengan baik-baik oleh Bolonya, Hadiahnya juga langsung lolos ke hadiahnya champion. iya, lolos champion dan kayaknya ke Juve. Yap, most likely. Dan menurut Ganti gua Bansial ya dapat Juve dia. Karena Allegri cabut ya. Allegri cabut, tapi menurut gua good move untuk keduanya. Untuk si Juventusnya dapat si Mota, pelatih yang bisa dibilang progresif banget lah dalam 2 musim terakhir. Yang walaupun ini masih tanda tanya juga bisa nggak implementasi taktik lo yang bisa di Bolonya itu ke pemain-pemain Juve yang padahal komposisi pemainnya juga menurut gua sih cukup menarik juga Juve sebenarnya musim ini. Yang Sebenarnya itu mereka bagus apa kurang bagus? masih banyak yang kurang bagus sih. Nah, Tapi itu. ada beberapa Menarik pemain yang dia promosiin dan itu bisa musim ini bisa dibilang agak menyelamatkan Allegri lah. Bisa memperpanjang musimnya Allegri walaupun di kualitas liganya mereka Cambiaso, udah menurun ya, banget. Miretti. Nah, si Cambiaso dan Di ahli agak Serie A sekarang. dan agak Fagioli. iya baru muncul lagi ya, baru bisa muncul lagi. Di awal kan Fagioli itu membantu banget di musimnya Allegri. Jadi di pemain-pemain Juve ini banyak kebantu juga sama di paruh musim kedua tuh pemain-pemain muda kayak Cambiaso dan itu ternyata bisa cocok dan kalau itu bisa dilanjutin sama Mota, at least pemain-pemain yang ada di musim ini jangan dibuang dulu lah dan juga tambah mungkin bawa juga pemain-pemain yang bisa ngebawa bolanya ke atas itu tantangan besar juga. Bawa angkut sama si Mota ke Juventus itu tantangan juga. Dia bakal di backup nggak sama boardnya Juventus ini karena Bakal kata lo.
gua agak ragu sih sebenarnya dengan potensi yang dia milikin, pemain-pemain muda yang dia udah munculin, gua rasa itu bakal jadi model transfer yang bakal dilanjutin sama Juve. Bakal untuk bawa musim. siapa kira-kira dari Bolonya dia? Untuk Bolonya gua rasa sih tetap sebenarnya yang paling menonjol banget sih Zirkzee itu ya soal lini Nggak depan. Arsenal aja. Hey. Yang Itu penting di Premier League sih. Terbuka opsinya. Tapi kalau buat Zirkzee-nya Juventus bisa opsi iya, juga. iya, benar. Opsi juga ini. Dan juga kalau buat di Juventus ya gue ngeliat terlalu drop off-nya terlalu jauh ketika dua pemain depan ini nggak main secara bersamaan, dan itu udah terjadi sering banget di musim ini. Vlahovic bukan pemain yang reliable untuk main secara konsisten segala macam, dan juga si Chiesa menurut gue Chiesa bacanya nyata ya. Chiesa. Dia mainnya ngotot segala macam, tapi ya itu untuk ngekip dua pemain ini fit sepanjang musim itu terbukti Padahal berat bagus juga. banget. Ngototnya itu Bagus segala banget, macam Chiesa. pembeda lah di atas Oke. lapangan. Tapi menurut gue butuh tambahan di opsi lini serang, Oke. dan pastinya di lini belakang karena udah banyak juga yang udah menua juga. Spanyol udah, Italia udah, kita kembali ke Inggris bersama Bung Firzi. Inggrisnya siapa nih? Apalagi Inggris. Kier Mikena Iya, itu didatangkan oleh Chelsea Iya. kayaknya nih. Iya, jadi Apa rebutan yang lu lihat dari tiga ya. Ipswich? Tiga tim ya. Jadi ada Iya. Ipswich, MU ada juga, MU ada Brighton Chelsea juga dan Brighton Ada juga. Brighton coret lah ya. Brighton kalau dia nyari environment yang lebih aman tapi satu step di atas Ipswich, sebenarnya itu environment yang sangat Paling pas. tepat. Brighton ya. tuh kota paling aman sih. Di bawah di ini ya, kota Pinggir pantai. turis kan, pinggir pantai kan. Dan tekanan juga nggak besar gitu. Tekanan juga nggak juga besar. nggak sebesar itu. Maksudnya kalau lu datang ke Chelsea di mana lu Pasti dipecat. beli pemain untuk jangka panjang, tapi lu setelah Pochettino 6 aja bulan dipecat, dipecat, gila. itu Dan nggak Aneh. mungkin, nggak gila mungkin banget. kontrak lama, paling 2 tahun maksimal. Iya. Dan Pochettino kabarnya kan dia pergi juga karena dia muak sama politiknya Backdali. menghadapi Backdali. Karena ada dua owner, ada Iya, dua iya. direktur olahraga. Iya, 3 Susah, sama si itu. Stewart sama si siapa Lawrence Stewart sama si siapa satu lagi itu. Winston Lee. Dan memang si Stewart sama Winston Lee ini yang akan mimpin Iya. penunjukan pelatih Padahal baru itu. Willy itu nggak ada masalah loh sama Pochettino. Udah oke-oke Iya. aja. Padahal Willy-nya. karena hari Jumatnya Benar. udah dinner dia. Iya. Di Selasa Tapi- pagi. Karena si majority ownernya kan. Review meeting, Yang iya, majority-nya review kan meeting. yang dua itu. Gara-gara kan pecah bahwa Yang clear apa? pemilihan pemain bukan di pelatih. Iya. Tapi di 3 nama yang tadi lu sebut. Iya, makanya. Ya males lah Pochettino Udah juga. gitu katanya peringkat 4, kalau nggak itu saklek, misalnya nggak dapat 4 cabut. Cabut. Ya, maksudnya kan McKenna kita tahu bagus, tapi kan itu dia. Ini sama kayak Company. company musim lalu Yes. sebenarnya. Sama kayak poin, Chelsea, sama kayak Potter Spurs, juga, Potter. Potter. Iya. Iya. Maksudnya gimana lu bisa berkembang dengan pemain-pemain Berat sih. muda yang lu harus kembangin perlu waktu, tapi kemudian lu harus dapat result saat Iya. itu juga. Sebenarnya Pochettino itu udah dapat ininya pakemnya lah, tapi habis itu ya itu tadi internal politics kita nggak tahu. Yang menarik juga ternyata Man U melakukan pendekatan ya seharusnya nggak susah bagi mereka karena Pernah jadi mantan asistennya Ole, kan? Iya, asisten Iya, Ole, staffnya Ole. pernah kerja di sana walaupun environmentnya beda total. Tapi big gamble juga pastinya kalau pergi ke Man U dalam situasi kayak gini ya, karena situationnya juga kita tahu kedepannya nih seperti apa, belum, masih banyak yang unknown di eranya Ineos ini. Oke. Bisa bagus bisa jelek, kemungkinan besar sih bagus, tapi apakah itu environment yang cocok buat seorang pemain muda untuk belajar gitu. Pelatih muda. Iya, buat pelatih muda Nah, untuk belajar. Terakhir, menurut Firzi, environment and situationnya paling bagus tiba ke Brighton, Chelsea atau MU? Brighton. Brighton ya? Iya. Berarti Chelsea sama MU siapa kira-kira menurut lu? Satu Tuchel, satu Siapa MU? Tuchel? Ya, kalau gue bilang Emi ya, Pochettino. Ada kemungkinan, benar-benar ada ada kemungkinan Iya. ke sana, tapi Berguling. tapi katanya ya itu dia, masa sih Mas kalau Pochettino, sorry, iya. walaupun kata Abel udah cukup, cuma kalau kata lu, kalau Pochet ke MU upgrade apa downgrade? Upgrade lah Bagi Upgrade bagi dari Ten Hag kan, Oh, enggak. oh dari ini. Pochetnya Pochet Lebih ya berat. Upgrade. Ke MU pasti Ke MU ya? upgrade lah. Iya. Sama-sama upgrade. sama-sama upgrade ya. Win-win. Jadi ya win-win solution ya. Iya. Pochet ke MU. Chelsea akan mendapatkan Nah ini dia, karena namanya ada Thomas Frank loh, disebut loh Thomas Frank jadi salah satu kandidat utama loh. Maresca Mereka ya? pingin pemain Maresca. yang low ini apa namanya? Maresca di mana sih? Dari Leicester. Leicester. Mereka dia bawa promosi. Sama-sama Leicester juga promosi. jelek. Sama-sama Iya, mereka promosi pemain juga. nyari Gue sih pelatih mendingan yang- Glasner. ya promosi lah. gara-gara playoff. Ya nggak sih? Gue sih mendingan Glasner sih. Jauh. Lebih Iya. rapi. Dia udah Ya, ngebuktiin. Glasner kan udah di sana kan mau bikin Peles project bagus. baru. Sporting director stay juga. Iya, Peles stay jangan juga. jangan diganggu lah. Well Jangan environment. diganggu. Sehat itu, Nggak, tim maksudnya sehat itu, itu. tim Dari- sehat. Dari pelatih-pelatih yang Sedang namanya sedang naik Harum. gitu, menurut gue ya paling oke sebetulnya Glasner gitu. Oke. Ini kan udah proven lah di Premier League-nya gitu kan. Oke. Sementara Maresca sama si McKenna, Di Premier League-nya gue belum. nggak tahu dia di Premier League kayak gimana gitu. Oke. Thank you kalau gitu. Mas Aryo juga thank you. Teman-teman juga kalau mau namanya harum, silakan dapatkan Jebret Team merchandise
ya kan? Jebret Media Merchandise bisa kalian dapatkan di marketplace kesayangan, atau kalau kalian mager nyari marketplace silakan datengin di deskripsi di bawah. Thank you Mas Aryo, thank you Firzi, thank you juga Rizal. Kita bakal kita bakal bahas satu lagi. Bakal ada bahasan yang kalah penting. Saat lagi, jangan kemana-mana. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.